adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Feni di ibadah Kamis Ceria GBI Philadelphia Kendari. Beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan saat beribadah. Yang pertama, beribadahlah di tempat yang sesuai, seperti ruang tamu, ruang keluarga, maupun ruang doa. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan sesuai saat beribadah. Yang ketiga, siapkan buku catatan untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik diharapkan ikut terlibat aktif dalam ibadah. Dan orang tua dimohon untuk mendampingi anaknya ketika ibadah sedang berlangsung. Demikian info dari kami Ceria GBI Philadelphia Kendari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita sangat bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa, kita kasih. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena atas berkat-Mu ya Bapa, anugerah kasih-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu masih ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Di saatnya Tuhan, kami akan sama-sama memberikan hati kami, berikan diri kami yang terbaik untuk kepada-Mu ya Bapa, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan untuk memuliakan Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan, walaupun kami berbeda tempat Tuhan, namun kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu tetap ada Tuhan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama percaya, katakan amin. Nah adik-adik, kakak-kakak di sini punya dian-dian baru untuk menyambut bulan yang baru. Kakak Claudia gimana? Kalau Kak Claudia bilang September, jawabannya Ceria. Kak Claudia ulangi lagi, coba ya. September, Ceria. Sekali lagi. September, Ceria. Puji nama Tuhan.
bersama dengan Engkau, walaupun tempat waktu kami berbeda, tapi kami percaya kuasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan saatnya kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Saya percaya adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, sore ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah 9 bulan di tahun 2020 ini Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita, sekalipun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur bahwa karena atas pertolongan Tuhan Yesus, karena atas kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kekuatan, bahkan kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan, dan kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini adik-adik yang baik, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar tentang satu karakter dari Tuhan Yesus, yaitu sikap rendah hati. Wow, adik-adik semua tahu apa itu rendah hati? Wah, ada yang tahu, ada katanya namanya, oh kalau rendah hati itu tidak sombong. Jadi kebalikannya ya. Kalau di bahasa Indonesia, sinonim dan antonim. Sinonim itu apa ya kakak? Sinonim itu kesamaan kata, tapi antonim itu lawan kata.
dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Apa itu? Artinya rendah hati. Rendah hati artinya sikap yang menyadari bahwa dia tidak mampu atau dia tidak bisa atau dia lemah, dia terbatas di dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi orang yang rendah hati itu benar-benar dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, tapi dia selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, adik-adik, kalau rendah hati itu orangnya itu selalu bersikap, punya sikap bahwa semua yang dia bisa kerjakan itu, kalau dia bisa menolong orang lain, kalau dia bisa memberkati orang lain, kalau dia bisa bersahabat dengan banyak orang, kalau dia bisa mengerjakan sesuatu yang dia bisa kerjakan, itu bukan karena kekuatannya, itu bukan karena kemampuannya, tapi dia sungguh-sungguh menyadari dirinya bahwa semua itu karena Tuhan yang memberikan kemurahan itu kepada dia, sehingga dia bisa berdoa, mungkin dia bisa mendapat prestasi yang baik, dia bisa melayani dengan sempurna, dengan baik. Karena apa? Tuhan yang memberikan pertolongan itu kepada dia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi contoh bagi kita semuanya. Bagaimana seorang pribadi itu, Yesus itu, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia memberikan contoh kepada kita. Nah, dia sendiri di posisi yang paling atas. Kalau adik-adik bisa baca nanti di Filipi itu, Filipi pasal 2 itu ayat 2 sampai ayat 4 itu dikatakan di situ bahwa dia itu seorang yang apa, adik-adik? Yang punya posisi di atas. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah anak Allah. Tapi dia mau turun ke dalam dunia ini. Dia mau mengambil rupa seorang hamba. Dan dia mau merasakan apa yang kita manusia rasakan. Dia merasakan kesakitan kita. Dia merasakan kelelahan kita. Ketika kita sedih, dia juga turut merasakan kesedihan itu. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia memberikan contoh yang baik kepada kita. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang punya kerendahan hati. Nah, kita mau belajar hari ini. Kira-kira bagaimana ya ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang hidup dalam kerendahan hati. Wah, kita bisa lihat ya. Hari ini kita bisa cek diri kita. Apakah saya sudah termasuk anak-anak yang rendah hati atau justru sebaliknya, saya masih menjadi anak-anak yang sombong. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang rendah hati, yaitu bergantung total kepada Tuhan. Wow, adik-adik, bagaimana sih bergantung total kepada Tuhan itu? Artinya tidak ada sandaran lain. Kalau seorang yang duduk di kursi, dia sandar di kursi dan kursi itu dilepas, dia pasti jatuh. Nah, demikian halnya kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, artinya tidak ada tumpuan kaki kita, tidak ada sandaran kita, hanya kepada Tuhan saja, bahwa karena Tuhan saja saya bisa melalui hari ini, karena Tuhan Yesus saja yang menolong saya sehingga saya bisa beraktivitas. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang yang rendah hati yang bergantung total kepada Tuhan, dia akan mengawali harinya dengan persekutuan dengan Tuhan. Dan apalagi dia mengakhiri harinya dengan apa, adik-adik? Dengan bersyukur kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa dari pagi sampai malam dia bisa lalui itu, dia bisa selamat karena Tuhan Yesus yang bisa menolong kehidupannya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada kakaknya, bergantung kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Tidak, adik-adik, tapi dia bersandar penuh seluruh kehidupannya, totalitas kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan yang menentukan seluruh keberadaan hidupnya.
Wah, bisa mengerti sampai di situ ya adik-adik. Jadi bergantung total kepada Tuhan. Nah, mulai hari ini apakah saya sudah bergantung total sama Tuhan atau sedikit-sedikit? Saya ada papa, ada mama, ada kakak. Wah, sedikit-sedikit. Mau belajar sendiri, tapi kan nanti ada papa, ada mama yang temani saya. Tapi yang tahu sandaran hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang rendah hati yaitu menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri atau punya kepedulian terhadap orang lain. Wow, adik-adik, ciri yang kedua ini sangat luar biasa. Dikatakan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya dan punya kepedulian terhadap orang lain. Jadi orang yang rendah hati itu tidak berfokus hanya kepada dirinya sendiri, tapi dia berfokus kepada kebutuhan orang lain. Wah, ini hal-hal yang sehari-hari ya. Kadang-kadang kalau ada apa-apa, papa atau mama datang bawa oleh-oleh nih dari luar kota ceritanya, atau dari kantor atau dari pekerjaan, dia bawa oleh-oleh. Wah, di situ ada kakak, ada adik, ada kakak lagi. Wah, dan akhirnya apa? Dia ambil oleh-oleh ini buat kamu, tapi karena dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri, wah ini buat saya. Lalu buat adik mana, buat kakak mana, semua untuk dirinya. Tapi orang yang rendah hati, dia pasti punya kepedulian terhadap orang lain ya. Ada yang diberkati Tuhan, kita belajar bersama-sama. Kalau sampai hari ini kita masih suka egois, hanya kita, wah untukku dan untukku. Nah, kita mulai rubah pola pikir sekarang, biar untuk kita dan juga buat orang lain juga. Amin adik-adik. Nah, hari ini luar biasa firman Tuhan mengajar kita bagaimana hidup kita ini benar-benar berfokus kepada orang lain. Jangan hanya, wah bagaimana supaya saya dapat keuntungan dari apa yang saya bisa lakukan dari orang itu ya, apa yang saya bisa buat sama orang itu. Tidak, tapi adik-adik kita belajar bersama-sama bagaimana ada rasa kepedulian di dalam diri kita seperti Tuhan Yesus. Karena kasihnya kepada kita, dia mau berkorban untuk kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang punya kepedulian kasih kepada orang lain. Dan yang ketiga adik-adik, catat baik-baik ya, di manakah posisi adik-adik yang ada sampai hari ini. Ciri yang ketiga, mau mengakui kesalahannya atau memiliki sikap kejujuran. Dan bisa juga memberi maaf pada orang lain. Wow. Ciri yang ketiga dari orang yang rendah hati adik-adik yaitu dia apa? Mau mengakui kesalahan, jujur terhadap diri sendiri, dan mau memberi maaf kepada orang lain. Nah, ini nih yang sering adik-adik kadang-kadang kita lakukan ya. Kita kasih pecah gelas mungkin di rumah, atau kita kasih jatuh adik di rumah. Wow, kita disuruh jaga adik, tapi karena kita mungkin bermain atau melakukan hal yang lain, jadi tiba-tiba adiknya jatuh menangis. Wow, akhirnya badannya mungkin agak sakit, dia menangis terus. Wow, mamanya datang, kenapa adik nak? Karena dia mungkin takut dimarah, atau mungkin takut dihukum, atau dan lain sebagainya. Jadi, saya tidak tahu mama, saya tidak tahu, bukan saya yang kasih jatuh adik, bukan saya yang kasih menangis adik. Padahal dia yang tidak sengaja lalai sehingga dia terjatuhlah adiknya dia. Akhirnya dia berbohong. Nah, hal-hal yang seperti ini, orang yang rendah hati, dia mau mengakui segala kesalahannya dan belajar untuk minta maaf, belajar juga untuk memberi pengampunan atau maaf kepada orang lain. Kadang-kadang adik-adik, orang sudah minta maaf sama kita, Kak, maaf ya Bapak ya, saya tidak sengaja. Karena kita masih marah sama orang itu, jadi kita tidak mau untuk apa? Untuk memaafkan. Wow, itu masih sombong, berarti belum hidup dalam kerendahan hati. Jadi sekali lagi, orang yang rendah hati adalah
karena kita takut dapat hukuman, maka kita bersembunyi di belakang itu. Oh, bukan saya. Padahal yang Tuhan mau kita hanya mengakui kesalahan kita. Oh iya, maaf Pak, maaf Ibu, saya salah, saya tidak sengaja. Nah, dan yang keempat, adik-adik mau menerima setiap teguran atau nasihat atau kritikan. Adik-adik, kalau kita adik-adik yang rendah hati itu, kalau kita berbuat salah mungkin atau ada yang salah yang kita lakukan, kita harus membuka hati untuk apa, adik-adik? Untuk menerima setiap teguran itu, menerima setiap kritikan. Jangan, memang begitu kok. Ditegur, aduh, tadi kamu salah ya seperti ini. Wah, tidak kok, memang sudah betul nih tadi itu. Wah, itu namanya kita belajar untuk apa, adik-adik? Membela diri kita. Tapi orang yang rendah hati, dia belajar untuk menerima. Oh iya, terima kasih Mama, terima kasih Om, terima kasih Tante, terima kasih Kakak. Saya mau belajar untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu baru namanya anak yang rendah hati. Nah, terus apalagi Kakak? Yang kelima, punya sikap yang selalu mau diajar atau taat dan juga mau belajar. Nah, beberapa minggu yang lalu Kakak mengajarkan sikap seorang murid itu, yaitu mau diajar dan mau belajar. Jadi orang yang rendah hati itu dia tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya. Mungkin di sekolah nih kita dapat tugas, dan ketika diperiksa, wow, dapat nilai 100, guru-gurunya langsung tepuk tangan bersama dengan teman-temannya. Wow, kamu hebat. Karena kita bangga, karena kita sudah puas dengan apa yang kita dapatkan. Wah, kita pulang, tidak mau lagi belajar, gampang kok pelajarannya, gampang kok. Artinya berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya, tapi dia mau untuk apa? Memperbesar, terus menambah apa yang dia bisa pelajari, apa yang dia bisa dapatkan untuk pengetahuan, untuk menambah ilmu. Dia akan terus lakukan itu. Karena apa? Dia tahu apa yang ada pada dirinya itu tidak cukup, tapi akan luar biasa kalau kita terus punya hati yang mau belajar. Yang terakhir, adik-adik, mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Wow, ini hal yang luar biasa ya. Kalau kita rendah hati, adik-adik, kita mau untuk menerima kekurangan dan juga menerima kelebihan orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, kita selalu melihat kesalahan orang lain, teman-teman kita. Wah, dia itu kekurangannya ini, kekurangannya dia tidak bisa belajar, dia tidak tahu itu jawaban soal itu. Wah, dalam bermain pun juga, wah, dia selalu melihat kelemahannya teman-temannya, tapi dia tidak pernah melihat bahwa dirinya pun juga punya banyak kekurangan, adik-adik. Dan kita juga belajar untuk apa, adik-adik? Belajar menerima kelebihan orang lain. Bahwa apa yang ada pada diri saya itu mungkin tidak ada pada mereka, tapi apa yang ada pada teman-teman kita itu mungkin juga tidak ada pada kita. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan apakah janji Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati? Kita lihat ya, janji Tuhan. Nah, kalau kita hidup rendah hati, ada yang diberkati Tuhan, kita melakukan keenam ciri-ciri tadi sudah ada pada diri kita, itu wow, luar biasa janji Tuhan kepada kita. Kita buka Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149
pertama kepada orang yang rendah hati adik-adik, yaitu dimahkotai dengan keselamatan. Wow, kita diberi keselamatan. Keselamatan apa adik-adik? Bukan hanya kita keselamatan secara dari sakit penyakit, bukan hanya keselamatan dari maut, bukan hanya keselamatan dari ancaman teroris mungkin. Bukan hanya itu. Bukan hanya kita diselamatkan dari semua kesulitan yang ada, tapi satu hal yang terlalu penting, kita dimahkotai dengan keselamatan jiwa kita. Itulah jaminan Tuhan Yesus bagi kita, bahwa keselamatan itu menjadi bagian kita ketika kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa adik-adik ya. Yang kedua lagi dikatakan 1 Petrus 5 ayat 5. Yuk, buka lagi yuk ayatnya. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 kita baca. Ayo, adik-adik buka Alkitabnya ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Janji yang kedua yaitu Dia mengasihi kita. Yesus atau Tuhan Yesus mengasihi kita. Wow, adik-adik mau untuk dikasihi Tuhan Yesus? Saya pun juga mau. Kita semuanya mau untuk dikasihi, disayang sama Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk hidup rendah hati. Dikatakan tadi Allah menentang. Jadi Dia menolak orang yang sombong. Sombong itu ya kebalikannya tadi, merasa diri lebih pintar dari orang lain. Dia tidak mau jujur, terus selalu berfokus kepada dirinya. Itu semua tanda-tanda kesombongan. Jadi kalau kita mau dikasihi, kita boleh mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Kita perlu hidup dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir adik-adik, Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Kita baca. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, janji Tuhan yang terakhir bagi orang yang hidup dalam kerendahan hati, yaitu Tuhan akan meninggikan orang-orang yang punya sikap rendah hati. Wow, Tuhan akan meninggikan kita. Dikatakan di ayat lain, barang siapa yang mau ditinggikan, dia harus merendahkan hatinya. Jadi kalau kita mau hidup diberkati, dikasihi, dimahkotai dengan keselamatan, bahkan mau ditinggikan, mau diangkat posisinya kita. Contohnya, saya kan kakak belum ada posisi saya. Artinya Tuhan mau menambahkan hikmatnya kepada kita, kecerdasan semuanya. Kita perlu hidup dalam kerendahan hati. Amin adik-adik yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang datang pada hari ini mengajar kita bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati. Dan saya percaya firman Tuhan ini untuk semua kita, dimanapun kita berada, kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti tadi ada 6 ciri orang yang hidup dalam rendah hati. Kita mau cek diri kita, apakah kita sudah betul-betul melakukan kelima hal ini, atau justru sebaliknya. Tadi kakak bilang apa? Kebalikan dari lawan kata daripada rendah hati itu apa adik-adik? Hidup dalam kesombongan. Dan Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Siapa yang mau dikasihi sekali lagi? Semuanya angkat tangan. Puji Tuhan.
rendah diri ya. Orang yang rendah diri itu cenderung untuk selalu bersikap minder. Apa-apa, aduh saya tidak mau, saya malu. Nah, tapi orang yang rendah hati, sekali lagi dia punya hidup bergantung total kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, tetapi dia butuh pertolongan daripada orang lain. Bahkan lebih lagi, dia membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saja. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau meresponi firman Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus menyelidiki hati kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan datang pada kita sore hari ini, menegur kita, menasihati kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, biar kita menjadi anak-anak yang taat, anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari semua dalam sikap doa, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau ambil komitmen di hadapan Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kehidupan kita masih hidup dalam kesombongan. Kita merasa diri kita lebih penting daripada orang lain. Oh, mungkin kita merasa diri kita, saya tidak membutuhkan orang lain, saya bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa bantuan daripada orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan mengajari kita, orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang mau selalu membutuhkan orang lain, terlebih membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Hanya karena kemurahan Tuhan, orang yang rendah hati selalu berkata, hanya karena kemurahan Tuhan saja, semua saya bisa kerjakan, semua saya bisa lakukan karena kemurahan Tuhan saja. Sebabnya adik-adik yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita, dan biar Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada firman. Haleluya Tuhan, kita naikkan pujian ini sama-sama. Selidiki aku Tuhan, biar Tuhan yang menyelidiki hati kami sore hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, amin Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang Tuhan setiap hari untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kulihat, kami telah melihat kebaikan-Mu sampai hari ini, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan hati kami. Kami mau menjadi anak-anak yang Kau dapati setia dan taat dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengubahkan hati kami, firman-Mu yang mengubahkan sikap kami, firman-Mu yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini Kau masih dapati kehidupan kami hidup dengan kesombongan kami. Kadang-kadang kami tidak mau menerima
kelebihan orang lain, tapi kami hanya melihat kekurangan orang lain. Atau mungkin kau mendapati kami orang-orang yang selalu mengandalkan orang tua kami. Kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Atau mungkin kami menjadi orang-orang yang masih hidup dalam dusta. Kami bukan menjadi orang-orang yang bisa mengakui segala kesalahan kami, tapi justru Tuhan kami adalah orang-orang yang menutupi setiap kesalahan-kesalahan kami dengan alasan-alasan tertentu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kau dapati pribadi kami pada sore hari ini, kami masih menutupi setiap kekurangan kami, dan kalau ada kesalahan yang kami buat, kami berusaha untuk menyalahkan orang lain. Tuhan, sore hari ini ampuni kami Tuhan, dan kami mau belajar hidup rendah hati seperti Yesus sendiri mengajarkan dan memberi contoh kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup memiliki kerendahan hati. Kau yang menjadi raja di atas segala raja, tapi kau mau turun dari tahtamu dan merasakan apa yang kami rasakan. Sebabnya Tuhan Yesus, baharui hidup kami sore hari ini, baharui hati kami Tuhan, sehingga mulai hari ini kami belajar hidup rendah hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami percaya firman-Mu yang hidup akan Tuhan termaterai dalam hati kami, dan kami menjadi anak-anak yang taat dan setia melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada sore hari ini, dan ayat hafalan kita 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, luar biasa sekali ya Kakak Claudia. Firman yang di-sharingkan oleh Kakak Omi sangat memberkati kita semua. Terlebih lagi kalau Kakak Feni sangat terkuatkan dengan poin yang pertama dari ciri-ciri orang yang rendah hati, yaitu selalu bergantung kepada Tuhan. Adik-adik, kita sebagai manusia yang biasa tidak lebih kuasanya daripada Tuhan, kadang kita suka lupa bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Di sini firman Tuhan yang di-sharingkan oleh Tante Omi, kita diingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, semua itu kembali dan bergantung kepada Tuhan. Kalau Kakak Claudia sendiri? Kalau Kakak Claudia sendiri, Kakak Claudia dapat yang poin kelima, yaitu menerima dan kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, kalau misalnya menerima kekurangan dan kelebihan orang lain itu, misal contoh, Kakak Claudia sama teman Kakak Claudia. Kakak Claudia jago di pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan teman Kakak Claudia jagonya di pelajaran matematika. Jadi, kita tidak bisa membandingkan, kita tidak bisa menjelek-jelekan matematika, tapi kita harus belajar juga bagaimana supaya kita bisa
ya Bapa,